Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bisa bertemu kembali dalam kegiatan pembelajaran kita. Hari ini kita akan lanjutkan kegiatan belajar kita mengenai tema 3 tokoh dan penemuan. Pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan mengenai tema yang kedua, penemuan dan manfaatnya. Nah, tujuan pembelajaran yang diharapkan setelah melakukan kegiatan pembelajaran ini, yang pertama untuk muatan pelajaran PKE IPS, mengidentifikasi dampak perkembangan teknologi televisi terhadap perubahan sosial bidang ilmu pengetahuan dan pendidikan. Untuk muatan pelajaran bahasa Indonesia diharapkan mampu mengidentifikasi kalimat efektif dan kalimat tidak efektif. Nah, cermati teks berikut di subtema yang kedua. Tema 3 ini ada sebuah teks cerita yang berjudul Si Kotak Ajaib. Nah, di dalam teks tersebut terdapat beberapa kalimat yang merupakan kalimat tidak efektif, yaitu kalimat yang dituliskan dengan cetak miring. Contohnya di paragraf yang pertama, di sini ada sebuah kalimat, yaitu kalimat yang kedua. Ia adalah penemu yang pada kesempatan itu untuk pertama kalinya. Nah, itu adalah tulisan yang dicetak miring. Kalimat ini merupakan kalimat tidak efektif. Begitupun dengan kalimat berikutnya. Nah, Bair mendemonstrasikan televisi di depan para bapak-bapak dan ibu-ibu. Nah, ini juga dicetak miring, berarti ini merupakan kalimat tidak efektif. Yang terakhir adalah seiring dengan perkembangan teknologi, lalu televisi kemudian terus berkembang hingga menjadi semakin canggih seperti saat ini. Ini adalah contoh kalimat tidak efektif. Jadi ada 3 kalimat tidak efektif yang dicetak secara miring untuk menunjukkan bahwa ini adalah kalimat tidak efektif ya. Di sini sudah dituliskan 3 kalimat tersebut. Yang pertama, ia adalah penemu yang pada kesempatan itu untuk pertama kalinya menunjukkan bahwa. Nah, yang keduanya di depan para bapak-bapak dan ibu-ibu. Lalu televisi kemudian terus berkembang hingga menjadi semakin canggih. Nah, kalimat tidak efektif ini memiliki ciri-ciri. Bagaimana kita bisa menentukan bahwa kalimat ini efektif atau tidak efektif? Baik, kita lanjutkan kegiatan pembelajarannya untuk mengetahui hal tersebut. Apa itu kalimat tidak efektif? Kalimat tidak efektif adalah kalimat yang tidak hemat. Ketidakhematan kalimat ini dibedakan atas beberapa hal. Yang pertama, penggunaan kata-kata yang maknanya sama. Yang kedua, penggunaan kata bentukan beserta maknanya. Yang ketiga, penggunaan dua konjungsi yang semakna. Yang keempat, penggunaan subjek yang berlebihan. Ya, jika menemukan ciri-ciri kalimat yang tidak hemat seperti 4 ciri ini, berarti itu menandakan bahwa kalimat tersebut tidak efektif. Nah, bagaimana kita akan mengubah kalimat tidak efektif ini menjadi kalimat efektif? Nah, silakan lanjutkan. Kita lanjutkan kegiatan pembelajarannya untuk mengetahui hal tersebut. Nah, contoh di sini, yang pertama, penggunaan kata-kata yang maknanya sama. Contoh kalimatnya, tas ini merupakan adalah tas kesukaan Tino. Ini kata yang maknanya sama, itu kata yang dicetak tebal, merupakan adalah. Merupakan dan kata adalah
memiliki makna yang sama. Yang kedua, suasana di rumah Pak Rahmat sangat ramai sekali. Karena sangat dan kata sekali memiliki makna yang sama. Kalimat tidak efektif ini bisa kita ubah menjadi kalimat efektif. Yang pertama kalimatnya menjadi, tas ini merupakan tas kesukaan Tino. Kata adalahnya dihilangkan. Yang kedua, suasana di rumah Pak Rahmat ramai sekali. Kata sangatnya dihilangkan. Atau bagaimana kalau kita hilangkan salah satu karena maknanya sama, kita hilangkan salah satu saja. Yang di sini yang kita hilangkan adalah kata sangat. Yang dipakai kata sekali. Bisa juga menjadi suasana di rumah Pak Rahmat sangat ramai. Nah, kata sekalinya yang dihilangkan. Yang kedua, ciri yang kedua adalah penggunaan kata bentukan beserta maknanya. Contohnya, pertemuan itu dihadiri para pejabat-pejabat. Di sini ada kata yang maknanya sama. Itu kata bentukannya, kata para. Para menunjukkan jumlahnya banyak. Pejabat-pejabat juga menunjukkan pejabatnya banyak, lebih dari satu. Sehingga ini terjadi pemborosan kata atau tidak hemat. Yang kedua, kita harus saling tolong-menolong dalam kesulitan. Nah, kalimat di atas seharusnya diubah menjadi kalimat efektif. Seperti apa kalimat efektifnya? Pertemuan itu dihadiri para pejabat. Yang kedua, kita harus saling menolong dalam kesulitan. Jadi ada yang dihilangkan. Ketika kalimat itu kita ubah menjadi kalimat efektif. Ciri yang ketiga adalah penggunaan dua kata hubung yang semakna. Contohnya, meskipun sakit, namun Dito tetap pergi ke sekolah. Yang kedua, setelah memasak, kemudian ibu mencuci baju. Ini kata hubung yang maknanya sama, tapi digunakan dalam satu kalimat. Kalimat-kalimat tidak efektif itu bisa ubah menjadi kalimat efektif. Yang pertama, meskipun sakit, Dito tetap pergi ke sekolah. Yang kedua, ibu memasak, kemudian mencuci baju. Kenapa? Karena ada di sini kata hubung yang semakna, yang kita hilangkan salah satu. Contoh yang keempat adalah penggunaan subjek yang berlebihan. Nah, ini ciri yang terakhir ya. Contohnya apa? Mita ingin menulis cerpen setelah Mita membaca cerita Tommy. Nah, kenapa subjeknya berlebihan? Karena kata Mita, Mita merupakan subjek, ditulisnya 2 kali. Itu dianggap berlebihan. Kenapa? Karena subjeknya sama. Cukup 1 kali saja subjek itu ditulis di bagian depan. Jadi kalimatnya menjadi Mita menulis cerita setelah membaca cerita Tommy. Nah, itu penjelasan mengenai cara mengubah kalimat tidak efektif menjadi kalimat efektif. Serta kita mengetahui ciri-ciri mana kalimat tersebut dan mengapa kalimat tersebut disebut kalimat tidak efektif. Nah, perhatikan, masih ingat ya kalimat yang cetak miring pada pertemuan pertama tadi? Di awal,
kita menemukan ada 3 kalimat tidak efektif. Contohnya adalah, ia adalah penemu yang pada kesempatan itu untuk pertama kalinya menunjukkan. Ini rancu bahasanya. Tidak mudah untuk kita mengerti. Kalimat ini kita ubah menjadi kalimat efektif, yaitu ia adalah penemu pertama yang menunjukkan. Yang kedua, di depan para bapak-bapak dan ibu-ibu. Nah, seperti contoh yang tadi, kita ubah menjadi di depan bapak-bapak dan ibu-ibu. Atau di depan para bapak dan ibu. Nah, ini pilihan kalimat efektifnya. Nah, yang terakhir, lalu televisi kemudian terus berkembang hingga menjadi semakin canggih. Di sini ada kata lalu dan kemudian. Ini konjungsinya, maknanya sama. Sehingga kita ubah menjadi kemudian televisi berkembang hingga menjadi semakin canggih. Nah, itu adalah kalimat efektif yang kita ubah dari kalimat tidak efektif sebelumnya. Selanjutnya adalah kita lihat gambar televisi di sini. Mengetahui perubahan sosial budaya dalam kehidupan masyarakat. Tentunya hampir setiap rumah terdapat alat yang namanya televisi. Televisi memang merupakan suatu kebutuhan dalam kehidupan masyarakat saat ini. Kenapa? Karena di televisi kita bisa melihat berbagai macam tayangan televisi yang kejadiannya sangat jauh sekali di luar jangkauan mata kita, tetapi kita bisa melihatnya secara dekat bahkan secara langsung. Itu adalah salah satu manfaat dari perkembangan teknologi. Namun, keberadaan teknologi memang berdampak positif bagi manusia. Di antaranya, televisi dapat mendorong tersebarnya informasi dari seluruh dunia, bahkan dalam waktu yang singkat. Kita bisa mengetahui kejadian yang terjadi di belahan dunia secara langsung. Itu adalah perkembangan positif. Mudah tersebarnya informasi ke seluruh dunia. Namun, juga ketika informasi itu bersifat negatif, nah kita juga bisa mencerap informasi yang negatif tersebut dengan adanya televisi. Nah, itu adalah hal negatifnya. Dari sekian banyak hal-hal positif dari keberadaan televisi, ada juga dampak negatifnya. Nah, di antaranya adalah kita menjadi malas karena banyak waktu yang terbuang dengan tidak beranjak dari tempat menonton televisi selama berjam-jam. Nah, ini adalah dampak negatif yang kita lihat, kita rasakan dengan keberadaan televisi itu, apalagi ketika acara-acara itu bersifat hiburan. Kita sering merasa nyaman di tempat kita menonton televisi tersebut, padahal banyak pekerjaan yang seharusnya bisa kita lakukan, sehingga banyak waktu yang terbuang. Nah, acara-acara televisi itu dikelompokkan menjadi acara yang bersifat hiburan. Banyak sekali ya hiburan-hiburan di televisi. Namun, acara-acara ini bisa berdampak positif, bisa juga berdampak negatif. Yang kedua, acara televisi itu mengandung isi mengenai ilmu pengetahuan. Namun,
Ada juga pengaruhnya, pengaruh positif dan pengaruh negatif. Yang terakhir, acara televisi bersifat mendidik, yaitu berupa acara pendidikan. Ada juga pengaruh positif dan pengaruh negatifnya. Nah, teman-teman semua, sahabat semua, pasti bisa menemukan pengaruh positif dan pengaruh negatif dari acara yang berupa hiburan. Begitupun dengan ilmu pengetahuan, ada positifnya, ada juga negatifnya. Dan yang terakhir, pendidikan. Pasti menemukan pengaruh positif dan pengaruh negatif. Ya, pasti kita bisa bernalar ya. Kita bisa menalar secara langsung dengan mengamati acara-acara televisi yang kita lihat, dengan menghubungkan informasi yang kita dapatkan dari pelajaran ini, kita pasti bisa menemukan pengaruh positif dan pengaruh negatif dari televisi. Nah, baik itu saja materi pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa tetap semangat untuk terus belajar. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.